Yesus, kami bersyukur walaupun di tengah hujan maupun di tengah kondisi cuaca yang kurang baik ini Tuhan, namun kami boleh tetap melihat bukti kasih-Mu pada kami ketika kami boleh dipertemukan melalui Zoom untuk belajar bersama-sama, untuk bertumbuh sebagai keluarga Kristen yang boleh makin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya melalui pembinaan pada saat ini akan maupun dibagikan oleh Pendeta Petrus Lau, kiranya ini juga boleh memberkati setiap kami sebagai percaya Kristus damai Tuhan, dan kami akan memulainya pertolongan dan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita percaya bahwa kita semua adalah tubuh Kristus yang dipersatukan oleh Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan dan sukacita kita. Mari kita menyanyikan satukan hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah Yesus Tuhan. Eratkan tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu gandengan tangan, satu iman mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami, Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Kasihi di antara kami, saling mengasihi di antara kami. Ini juga menjadi doa kita yang sanggup mempersatukan kita menjadi keluarga kerajaan Allah yang melayani dan juga memberkati banyak orang. Dan untuk itu memberi diri kita di hadapan Tuhan, agar keluarga kita bersama-sama menyerahkan, melayani sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita nyatakan pujian ini sebagai
komitmen kita juga dan sebagai permohonan kita pada Tuhan sebelum kita akan mendengarkan pembinaan maupun oleh pendeta Peter Lau. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kiranya ini jadi doa kita. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya serahkan pada pendeta Peter Lau. Baik, saudara-saudara, sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya firman boleh mengingatkan kami, mungkin ada banyak hal yang sudah kami mengerti, tetapi biarlah sekali lagi kami boleh sharing, boleh bersama-sama memahami di mana posisi kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam konteks hidup kami di keluarga dan di pelayanan. Terima kasih sharing ini, sertai setiap kami. Bagi kami yang masih dalam perjalanan, rekan-rekan ada lindungi mereka dan bergabung malam hari ini dan belajar bersama. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Saudara, kita malam hari ini mungkin akan lebih banyak sharing ya. Mungkin bukan gayanya khotbah. Kita akan sharing melihat soal pelayanan. Ya, soal pelayanan, saya coba share ininya dulu, screen-nya supaya bisa besar. Nah, kelihatannya ini laptop saya malah hang.
Screen saya juga hang, laptop saya hang semua. Sebentar ya saudara ya, apa ini? Oke. Ya, dia kembali. Ya, oke, dia kembali. Saya akan share kembali di bagian slide saya sebentar. Ya, saudara, saya percaya topik ini, tema ini bukan topik yang baru bagi kita ya. Bagi sekalian baru, tetapi biarlah malam hari kita boleh belajar kembali topik ini mengenai pelayanan dan keluarga. Oke, ini screen-nya bolak-balik. Oke. Saudara bicara keluarga atau pelayanan, topik yang pikirkan bersama malam hari, apakah keluarga ataukah pelayanan? Nah, kalau saya melihat di dalam konteks keluarga dan pelayanan itu, saudara, mungkin kita bisa pikirkan ada 4 tipe orang Kristen dalam menanggapi apakah keluarga atau pelayanan. Tipe orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang kita temu di gereja. Saat kita ajak dia pelayanan, dia sama sekali tidak mau. Karena dia berpikir bahwa saya ini mau fokus kepada keluarga saya. Saya tidak mau pelayanan, saya mau fokus ada banyak hal yang saya mau kerjakan. Ya, sehingga saya tidak mau sentuh namanya pelayanan, ikut pelayanan apapun saya tidak mau, tetapi saya benar-benar mau fokus kepada keluarga saya semata-mata. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua kita bisa ketemu adalah orangnya all out pelayanan. Bahkan sampai mengabaikan keluarganya, saudara. Dia seringkali di gereja, semua kepanitiaan dia ikut, semua komisi ada dia dan sebagainya. Dia all out di dalam pelayanan, bahkan mengabaikan keluarganya. Tipe yang ketiga adalah sebenarnya keduanya. Dia tidak mau melayani keluarga, tidak mau ada di pelayanan. Tetapi tipe yang ketiga ini, saya tuliskan adalah orang ini tidak mau dua-duanya, tetapi orang ini menjadikan alasan ya untuk tidak melakukan dua-duanya. Contohnya apa? Contohnya begini. Oh, saya tidak mau pelayanan. Saya nggak bisa pelayanan karena saya mau urus keluarga saya. Tetapi di dalam faktanya, orang ini juga tidak mengurus keluarganya. Bahkan dia malas, bahkan mungkin dia banyak menghabiskan waktu untuk kesenangannya pribadi. Atau dia berkata, yang kedua adalah dia terlihat pelayanan, mengantarkan keluarga. Padahal orang ini tidak murni pelayanan. Tetapi kenapa kelihatannya dia all out di pelayanan, seringkali di gereja, semua komisi dia mau, karena itu adalah bentuk pelarian. Pelarian dari tanggung jawabnya di rumah. Mungkin dia merasa malas di rumah, ya di rumah tidak dihargai, dan sebagainya. Akhirnya dia memikirkan bahwa ketika saya pelayanan, orang berkata, terima kasih kamu melayani, kamu pelayanannya bagus sekali, dan sebagainya. Nah, sebenarnya orang ini pun tidak pelayanan, juga tidak keluarga, tetapi pelayanan adalah bentuk pelarian dari hatinya, dari dirinya. Nah, ini ada 3 tipe ini. Ada tipe yang keempat, yang tentu yang mau kita malam hari ini belajar. Nah, kita mau fokus soal pribadi yang bisa mengatur keluarganya dan melayani dengan setia. Jadi malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama tidak pikirkan pribadi yang benar-benar fokus keluarga dan tidak mau pelayanan, atau mereka yang pelayanan all out dan mengabaikan keluarga, atau mereka menjadikan alasan keluarga atau pelayanan sebagai alasan untuk menolak salah satunya. Nah, malam hari ini yang mau kita pikirkan adalah ada tipe yang keempat ini, yaitu pribadi yang memang punya kerinduan terlibat di pelayanan dengan baik, melayani dengan baik, dan juga di keluarganya dengan baik. Nah, kita mau lihat malam hari ini tipe yang seperti ini, saudara. Ini yang menjadi fokus kita malam hari ini. Karena ini yang jauh lebih penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita mengerti bahwa seharusnya kita menjadi orang tipe yang keempat ini, setiap kita. Menjadi orang tipe yang keempat ini. Itu yang mau dari firman Tuhan. Sehingga kalau pertanyaannya, keluarga atau pelayanan mana yang saya pilih? Maka buat saya, saudara, jawabannya adalah bukan pilihan.
Bukan soal saya memilih salah satu karena dua-duanya adalah panggilan bersama. Jadi dua-duanya penting bagi kita di dalam hidup kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan kita tahu berkata bagaimana kita sebagai hamba Tuhan. Nah, keduanya ini mesti berjalan bersama-sama. Jadi keluarga, kalau kita sebagai satu pribadi orang Kristen, keluarga dan pelayanan mesti berjalan bersama-sama karena kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita diselamatkan di dalam dunia, kemudian ditransformasi menjadi ciptaan yang baru, dan kita diutus. Kita ini adalah hamba Tuhan, kita adalah utusan Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai pribadi, kita diutus untuk melayani di keluarga kita diutus untuk melayani di pelayanan kita, di gereja, mungkin di bentuk sosial dan sebagainya. Sehingga saudara, kalau kita melihat identitas kita malam hari ini, kita ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Semua kita bukan hanya hamba Tuhan secara struktural gereja, tetapi identitas kita, engkau dan saya, adalah hamba Tuhan. Roma 6 berkata bahwa setelah kita dimerdekakan, setelah kita ditebus, setelah kita dimenangkan, setelah kita menjadi orang percaya, kita menjadi hamba Allah yang harus beroleh buah di dalam kehidupan kita hari ini. Maka identitas kita hari ini adalah pelayan Kristus, adalah hamba Allah. Saya mengutip Galatia 5:13 berkata, saudara-saudara kita telah dipanggil merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan kita, kebebasan kita, penyelamatan Kristus itu sebagai satu kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita melihat diri kita hari ini, kita adalah orang-orang yang diselamatkan, hidup di dalam anugerah Tuhan menciptakan yang baru. Kita mengerti, kita ini hamba Tuhan, kita ini hamba Allah, kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Nah, pekerjaan baik itu tentu adalah di keluarga dan di pelayanan kita. Artinya, kalau kita melihat konteks keluarga atau pelayanan, saudara, saya rindu mengajak kita berpikir bahwa ini bukan saya pilih salah satu, mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas bagi kita, tetapi mari kita lihat dari kacamata bahwa antara keluarga dan pelayanan itu, dua-duanya adalah panggilan kita bersama-sama. Kita hidup di keluarga kita, mungkin suami istri, mungkin kita sebagai anak dengan orang tua kita, itu adalah panggilan bersama untuk hidup di sana sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk mempersiapkan melakukan baik. Demikian pula kalau bicara di gereja atau di masyarakat, kita ini dipanggil Tuhan untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Sehingga saudara hari ini kita tahu kalau kita bandingkan antara keluarga dengan pelayanan. Maka saya ingin berkata gini, keluarga bukan penghalang kita pelayanan, ya. Dan pelayanan bukan alasan untuk mengabaikan keluarga. Jadi, keluarga bukan penghalang pelayanan. Jadi jangan berkata, oh aku nggak bisa melayani karena ada keluarga yang saya urus. Mungkin pada satu waktu, contoh, keluarga kita ada anggota lagi sakit, kita nggak bisa pelayanan. Betul. Tetapi kita basic, dan itu selalu alasan kita, bahwa saya punya keluarga, saya nggak bisa pelayanan. Ya, atau kita pelayanan. Oh, saya sibuk pelayanan. Kalau terjadi sesuatu di keluarga, sekarang saya sibuk pelayanan. Pelayanan bukan alasan untuk mengabaikan keluarga. Ini mesti kita pegang sama-sama. Sehingga saudara, kita mengerti bahwa kedua-duanya, pelayanan dan keluarga itu adalah panggilan Tuhan bagi kita, harus berjalan bersama di dalam kasih dan tanggung jawab. Jadi keluarga, pelayanan ini harus berjalan bersama-sama di dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rindu mengajak kita melihat Markus pasal ke-7. Mari kita lihat Markus pasal 7. Apa yang terpenting bagi kita hari ini ketika kita menjalani keluarga dan pelayanan itu dalam panggilan itu? Apa yang paling penting bagi kita? Mari kita lihat Markus pasal 7. Saudara, saya bacakan buat kita sambil saudara
membuka Alkitab saudara, saya bacakan Markus 7 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali serombongan orang Farisi, sorry ayat ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesamping perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang kata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, atau saudara membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-23, saudara, ada satu hal yang sangat jelas yang saya boleh simpulkan adalah komentar Yesus bahwa keluarga itu adalah ladang pelayanan pertama. Ya, jadi kita nggak bisa dengan alasan bahwa, oh, saya sudah melakukan pelayanan ini mengabaikan keluarga. Saya sudah mempersembahkan korban ini sehingga tidak ada lagi untuk keluarga saya. Nah, saudara, komentar Yesus di dalam Markus pasal ke-7 ini, kita bisa simpulkan bahwa Yesus memandang keluarga sebagai ladang pelayanan pertama. Jadi pelayanan tentu bukan bicara aktivitas kita di gereja, tetapi kita mesti melihat bahwa keluarga adalah ladang pelayanan sebagai hamba Tuhan. Seorang yang sudah menjadi manusia yang Tuhan utus di keluarga kita hari ini. Itu artinya ketika kita bersikap kepada keluarga kita, harusnya ada kesetiaan dalam keluarga. Kesetiaan kepada keluarga adalah dasar kredibilitas pelayanan kita. Jadi kalau kita mau bilang seorang melakukan aktivitas pelayanan di gereja atau di masyarakat hari ini, orang itu harus mengukur diri dulu dari keluarganya. Apakah dia sudah setia di dalam pelayanan pertamanya di keluarga itu. Kemudian yang kedua adalah ketika dia rumahnya, mulai rumah. Jadi pelayanan bukan hanya bicara aktivitas saya menjadi panitia di gereja atau satu kegiatan gerejawi, tetapi berbicara soal apakah saya mulai melakukan tugas itu dari rumah. Yosua 24 kita ingat Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah di sana, kalau saudara melihat teks aslinya dalam cara melayani. Jadi sekeluarga melayani Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa iman dan pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga. Ya, iman dan pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga. 1 Timotius, saya mengutip 1 Timotius 5 berkata, jika ada seorang tidak memelihara saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu telah menyangkal imannya dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi, ketika kita melayani di keluarga atau kehadiran kita di keluarga, itu pernyataan iman dan pelayanan kita. Kemudian kita melihat, kembali lagi kepada keluarga atau pelayanan, saudara, sekali lagi saya tekankan mungkin beberapa kali berulang-ulang adalah ini bukan pilihan, saudara. Tetapi mari kita mengerti bahwa ketika saya ada di keluarga hari ini, ketika saya ada di gereja hari ini, keluarga dan pelayanan ini adalah panggilan bersama yang sama-sama harus saya jalani. Sehingga saya titik beratkan satu, keluarga total tidak mau pelayanan, ya total pelayanan tidak mengurus keluarga saya, atau berpikir ada orang istri berpikir ini, kalau saya di gereja seluruh settingan tidak fokus keluarga saya, Tuhan keluarga saya. Orang berpikir ekstrimnya begitu, tetapi rasanya tidak begitu, saudara. Ya, karena kita punya tanggung jawab, kita mesti mengerti bahwa Tuhan menaruh saya di keluarga saya, ada tanggung jawab saya hari ini, sehingga itu bagian dari pelayanan saya. Maka keluarga dan pelayanan itu bukan soal mana yang saya harus pilih, tetapi mari kita mengerti hari ini bahwa itu adalah panggilan kita bersama-sama di dalam konteks hidup kita di keluarga dan pelayanan.
Nah, saudara, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat. Jangan sampai saya pelayanan di gereja dengan baik, orang berkata, wah hebat pelayanan kamu, bagus ya pelayananmu ya. Kamu jadi MC luar biasa, menginspirasi saya, memberkati saya. Tetapi di keluarganya, ketika orang rumahnya melihat, istri anaknya melihat berkata, ah, papa munafik, papa cuma pintar di mimbar, misalnya seperti itu, ya. Nah, saudara, bagaimana supaya ini bisa seimbang, bisa menjadi berkat dalam pelayanan ini? Nah, mungkin Markus pasal ke-7 ini boleh menolong kita. Beberapa prinsip yang kita mesti lihat, saudara. Mungkin kita lihat dua prinsip saja. Yang pertama adalah soal komitmen menjaga keteladanan hidup. Jadi supaya keluarga dan pelayanan kita, di dalam konteks pelayanan kita bicara ini adalah pelayanan kita menjadi aktivitas di gereja, ya, menjadi MC, jadi usher dan sebagainya. Nah, supaya kedua pribadi kita bisa menjadi berkat, membawa berkat, maka prinsip yang pegang adalah kita nih sebagai pribadi ini punya komitmen menjaga teladan hidup, menjaga teladan hidup kita hari ini. 1 Timotius 3 berkata bahwa orang yang mau melayani itu harus mengasihi keluarganya dengan baik, ya, melayani keluarga dengan baik, disegani, dihormati oleh anggota keluarganya, oleh anak-anaknya. Sebab jika seorang tidak tahu mengatur keluarganya, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Jadi di sana ada contoh, ada keteladanan terlebih dahulu. Maka hari sebagai orang yang terlibat di dalam, katakan di gereja, kita mesti menjaga keteladanan kita dalam hal apa? Saudara, dalam hal karakter ilahi ada pada diri kita. Karakter Tuhan lah ya, karakter Allah. Karakter Allah itu tentu ada banyak sekali yang ada dalam firman Tuhan, tetapi saya ingin mengambil kita manusia baru ini di dalam konteks buah roh. Karakter Allah yang di dalam buah roh. Supaya kita gampang mengerti. Galatia 5 tentang buah roh berkata begini, hendaklah hidup kita itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imitator Kristus, sebagai orang yang serupa dengan Kristus hari ini, hendaklah hidup kita menurut keinginan roh, bukan keinginan daging. Sehingga kita tahu bahwa roh dari Galatia pasal kelima itu bicara beberapa hal ini. Keteladanan dalam kasih, punya sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, seorang yang melayani bisa melayani dengan baik atau menjadi pribadi yang baik ketika ada pelayanan dan keluarganya itu bisa membawa berkat. Bila orang itu punya karakter Allah di dalam dirinya, ada buah roh di dalam dirinya hari ini. Hal utama dari buah roh ini adalah bicara soal orang itu bisa dilihat hidupnya mencerminkan kita bukan manusia lama. Kalau dulu dia manusia lama, seorang temperamennya tidak baik, seorang emosional, melakukan kekerasan, tapi dalam kehidupan menampilkan keteladanan, lebih sabar, lebih penuh kasih, itu hal yang dibicarakan. Tapi mencerminkan hamba kebenaran, bukan hamba dosa, dan menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak kegelapan. Hidupnya bisa dilihat sebagai teladan. Saudara, Galatia 5 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya keteladanan itu juga bisa dilihat dari actionnya kita, tindakan kita. Misalnya ketika kita pelayanan di gereja, atau orang rumah bisa melihat, ketika kita memutuskan sesuatu, katakan ini ada jalan dalam keputusan kita setiap hari, ada jalan firman, ada jalan dunia. Nah, waktu kita putuskan itu, di mana kita memutuskan? Ketika ada satu masalah persoalan, apakah kita ikut jalannya Tuhan, ataukah kita jalannya manusia, jalan dunia hari ini. Maka saudara, Markus pasal 7 ini, Yesus menyampaikan sebuah teguran pada orang Farisi, ahli Taurat, yang mengatasnamakan agama Yahudi Taurat itu,
berkata bahwa kalau saya semua yang saya punya sudah saya persembahkan untuk Allah di bait Allah, maka saya punya kewajiban lagi untuk melayani keluarga saya. Saudara ini bicara bahwa orang itu tetap harus menjalankan tanggung jawab. Dia melayani Tuhan tanpa mengabaikan keluarganya, tanpa mengabaikan tanggung jawab di dalam keluarga. Maka pelayanan itu tidak boleh mengorbankan tindakan itu, ada keteladanan itu, ada muara yang kita belajar tadi. Saudara, kalau kita ingat Yesus, contoh yang sederhana yang misal memperhatikan karakter Allah, ya ada buah roh katakan begitu. Misalnya saat Yesus melayani, bahkan sampai di atas kayu salib, Yohanes 19 mencatat apa? Waktu Yesus yang kepada Maria, ibunya, dia berkata, ibu inilah anakmu, waktu kepada Yohanes. Dia merahkan ibunya berkata kepada Yohanes, Yohanes inilah ibu. Dari hal yang simpel ini, saudara, kita melihat bahwa Yesus memperhatikan kehidupan keluarganya. Dia pelayanan, dan dia juga memperhatikan kehidupan keluarganya. Ada keteladanan, ada karakter ilahi, ada karakter Tuhan di dalamnya. Dengan demikian, saudara, kita mengerti bahwa kalau kita hari ini ingin di keluarga kita bisa berjalan bersama-sama panggil, maka milikilah keteladanan hidup, punyalah karakter Tuhan, karakter Allah. Yang kedua, kita bisa jadi berkat itu kalau kita punya integritas. Integritas, integritas saya, kita tidak munafik. Tidak munafik, saya percaya kita mengerti adalah apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, apa yang kita ketahui, itu kita sama dengan perbuatan kita. Misalnya kita berkata Tuhan mengasihi, maka integritas kita adalah melakukan kasih. Oh Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, sekalipun kesulitan Tuhan menolong saya, ada janji firman Tuhan, dan ketika kita punya kepercayaan kepada janji Tuhan, maka integritas itu bicara saya hidup di dalam kepercayaan itu kepada janji Tuhan. Jadi kita hari ini bisa membawa berkat sebagai pelayan Tuhan kalau kita punya integritas, tidak munafik. Saudara, seorang pelayan Tuhan itu harusnya kita menjaga integritas kita tanpa kemunafikan, hidup serupa Kristus. Walaupun sulit dan pasti sulit, tetapi kita bisa melakukan itu kalau ingin menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu artinya adalah bermuka dua, ya sikap yang bersandiwara, tindakan kita bersifat palsu itu munafik. Matius pasal 6, Yesus menyinggung tentang orang munafik. Tujuan atau penyebab utama orang itu munafik supaya dilihat orang. Jadi saudara, kalau kita hari ini ingin pelayanan dan keluarga itu berjalan bersama-sama dan menjadi berkat dan tidak ada pertentangan dari anggota keluarga kita kepada kita, ada orang anggota keluarga kita atau kita tidak menjadi batu sandungan buat orang tua kita, orang keluarga kita adalah janganlah jadi sikap yang munafik, punya sikap yang munafik. Munafik itu supaya dilihat orang saya jadi orang baik, dilihat orang saya penuh kasih dan sebagainya. Sehingga ada kepalsuan demi tindakan saya, demi kepentingan diri saya. Ya, soal contoh munafik adalah ketika kita punya tujuan tersembunyi. Saya melakukan pelayanan demi kepentingan saya melakukan pelayanan bukan kemudian untuk melayani Tuhan. Yang munafik mungkin soal kegiatan rohani, supaya dilihat orang jadi orang kudus, orang suci, dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang hal-hal yang begini terjadi di gereja, dan itu menyedihkan ya. Ya bagaimana seorang pelayan Tuhan itu bisa jadi berkat kalau mungkin apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Atau dia tidak punya integritas. Saya boleh sharing gini, saudara. Satu kali saya beribadah di sebuah gereja. Saudara, saya kadang-kadang punya kebiasaan gitu, pengen ke gereja yang, maaf ya, saya memang bukan orang terkenal. Tetapi saya pengen ke gereja yang orang tidak kenal. Saya datang gereja di mana saya duduk diam, saya cuma masuk gereja, salamin asyir, saya duduk diam gitu kan. Saya pengen benar-benar beribadah. Nah, saudara, kadang-kadang saya mencari gereja yang betul-betul saya tidak pernah di situ, ya atau tidak ada teman di situ. Karena saya pengen juga benar-benar saya duduk diam mendengar firman Tuhan.
Ya, itu saya lakukan. Saya, tapi ada yang menarik adalah dan mengganggu saya adalah ketika saya ke gereja itu, saudara, diumumkanlah oleh seorang majelis, ya dia datang ke depan sebelum mulai gereja, dia berkata, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita, silakan Anda silentkan handphone dan sebagainya, kemudian kita beribadah kepada Tuhan dengan fokus kepada Tuhan. Saudara, kebetulan saya duduk di baris kedua, biasalah di gereja duduk baris kedua gitu loh. Selesai pengumuman, rupanya orang ini duduk di dekat saya, di depan saya. Karena ya dia seorang penatua. Dan dari mana saya tahu dia seorang penatua? Di gereja itu kebetulan ada pinnya, saudara. Ada pin yang disematkan. Ini ada pin. Nah, saudara, saya juga diam aja. Tetapi hal yang sangat mengganggu saya dan saya rasa nggak nyaman adalah, sorry ya saudara, selama ibadah itu, ya atau selama khotbah paling tidak, saudara orang ini buka handphonenya. Karena dia duduk depan saya bisa melihat bahwa dia buka handphone itu bukan lihat firman Tuhan, bukan mencatat, mungkin khotbah dan sebagainya, tetapi scrolling dan juga dari scrolling ya ke medsos, WA dan sebagainya. Karena oleh saya, saudara saya tentu saja terganggu orang ini, karena saya terganggu karena sekeliling saudara semua orang melihat dia petua, dia majelis, ada pin di bajunya, dia tentang seorang majelis gitu kan. Saudara akhirnya setelah dia scrolling, scrolling sampai itu selesai, ya saya masih diam aja, tapi terus terang saudara saya udah nggak tahan karena saya melihat sekelilingnya ngelihat dia kan ya semua orang. Maksudnya orang samping-samping juga melihat dia, tapi juga diam aja nggak boleh negur. Nah saudara, saya selesai ibadah, waktu salaman, ya kan selesai mau salaman, saya coba salaman, saya berkata, Pak, mohon maaf ya. Saya bilang, boleh nggak lain kali itu kalau ibadah, ya tunjukkan kepada kita ibadah yang benar. Bapak ibadah yang benar, maksudnya gitu kan. Tadi saya lihat Bapak scrolling, buka medsos, WA, jawab, dan sebagainya. Ya saya bilang, saya nggak tahu apa yang Bapak alami, apakah di rumah itu orang sakit atau apa. Tetapi apa Instagram lah, saya rasa itu bukan orang rumah yang sakit gitu loh. Tetapi saya berkata, Pak, boleh nggak saya bilang lain kali itu jangan begitu. Boleh kita padan lah jemaat begitu kan. Saudara, majelis ini bukannya berkata, oh sorry, saya terima kasih Pak, bukan gitu ya. Tetapi malah dia berkata begini, enggak, saya tidak. Saya tidak scrolling. Saya sibuk bilang gitu kan. Ada yang saya mesti jawab. Saudara dia jawab saya begitu ya sudah istri saya di samping gitu loh. Istri saya tarik saya udahlah gitu kan. Saya juga udah ya. Orang ini makanan muka yang marah berkata enggak saya enggak scrolling. Saya tadi sibuk saya ada SMS kerja. Ya sudah terserah lah istilah. Cuma maksud saya gitu. Saudara bagaimana itu bisa jadi berkat kalau kita sikapnya begitu toh. Ya itu juga menjadi satu sebenarnya peringatan bagi saya juga cuma saya ngomong tapi peringatan bagi saya. Sebab itu juga ketika kita beribadah, yuk kita sama-sama beribadah. Kita menjadi orang yang tidak munafik hari ini. Maka saudara, bagaimana pelayanan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan keluarga itu? Maka kita perlu punya teladan dan integritas. Ya, keluarga bisa melihat keselarasan kita antara diri dan pelayanan dengan diri yang dihidupi di keluarga. Mungkin kalau bagi kami hamba Tuhan, saudara-saudara jemaat, bagi kami hamba Tuhan, atau bagi saya pribadi lah ya, saya selalu menguji saya, apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sampaikan di atas mimbar, itu harusnya sudah menjadi evaluasi saya dan sudah saya lakukan. Misalnya saya bicara topik beriman kepada Tuhan, beriman ketika ada kesulitan. Saudara dalam perenungan saya, persiapan saya selalu saya bertanya, Peter, betul nggak kamu sudah beriman kepada Tuhan? Kalau belum ya saya minta ampun Tuhan, ampuni saya mau belajar beriman. Saya juga berusaha itu laras karena keluarga kita saya jadi saya berharap pelayanan saya itu boleh menjadi keluarga berkat bagi saya dan sebagainya maka saya punya atau berusaha punya integritas itu. Saudara, sebagai hamba Tuhan kita semua, ya bukan hamba Tuhan secara struktural gereja saja,
Tapi saat kita melayani jadi worship leader, jadi liturgis, jadi pembawa pengumuman di atas mimbar yang kita lakukan, saudara, biarlah kita ini boleh menghidupi apa yang kita sampaikan terlebih dahulu. Orang yang melihat itu boleh mendapat berkat dari pelayanan kita. Jadi saudara, ketika bicara keluarga dan pelayanan, itu sama untuk panggilannya, prinsip itu yaitu jadikan hidup saya sebagai teladan hidup dan punya karakter tubuhnya integritas dipercaya. Saudara, hal yang penting juga bagi kita adalah di dalam perjalanan pelayanan panggilan bersama itu kita harus berani mengambil tindakan atau belajar supaya ada keseimbangan yang konsisten. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Di dalam perjalanan, ketika misal katakan saya jadi seorang pelayan Tuhan, saya melayani di gereja, saudara, kita mesti menjaga keseimbangan antara aktivitas pelayanan kita, saya kata aktivitas ya, yang mana? Ini aktivitas pelayanan kita di gereja, kalau kita sebagai seorang worship leader, saudara kita mesti menjaga keseimbangan antara Tuhan dan pelayanan kita itu, aktivitas pelayanan kita itu. Kita mesti jaga supaya panggilan pelayanan kita tidak mengorbankan keluarga kita, yang juga betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan. Keseimbangan itu bukan bicara bahwa semua dibagi rata. Ya, tentu tidak bicara semua dibagi rata, tetapi lebih bicara prioritas secara proporsional berusaha ambil mengorbankan yang lain. Saudara, boleh nggak saya ambil contoh begini? Ya, supaya kita lebih paham adalah, saudara, keluarga kami pernah mengalami keguguran anak. Ya, jadi pertama, waktu kehamilan kedua, kehamilan yang kedua, istri saya mengalami keguguran saat itu. Jadi babynya sudah usia 3-4 bulan. Akhirnya kami harus kehilangan bayi itu karena istri mengalami keguguran. Ya. Singkat cerita, saat itu kami ada di kota kecil. Di kota kecil saya sedang mengembala di dalam Kudus Pematang Siantar. Nah, saudara, ketika istri mengalami keguguran, apapun persoalannya, masalah medis dan sebagainya, kami tidak persoalkan lah. Tetapi yang saya lihat pada istri saya adalah setelah dia mengalami keguguran, saudara, ya biasalah ya, pastilah itu terjadi pada semua ibu lah ya. Ketika istri saya mengalami keguguran, saudara, istri saya tentu sangat sedih. Ya, karena ya istilahnya ya seorang bayi, ya anak kita, usia sudah 4 bulan, kemudian harus mati meninggal dalam kandungannya, lalu harus dikuret, ya, dan keluar dan sebagainya. Tentu itu membawa satu kesedihan yang besar. Nah, saudara, saya ingat sekali prosesnya itu ketika sudah buat saya sebagai suami, ya saya mendampingi dia selesai, kuret selesai, lalu pulang ke rumah. Saya terus terang mungkin sebagai suami tidak terlalu mendalam bagaimana rasa sangat kehilangan, tetapi istri saya, sungguh saya merasa yang luar biasa kehilangan, dia menangis berhari-hari dan sebagainya. Nah, saudara, waktu saya melihat kondisi istri saya, sungguh saya yang menangis terus-menerus, sedih terus-menerus. Saya ingat misalnya hari itu adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, besoknya itu harus khotbah. Besoknya saya ada jadwal khotbah di gereja. Nah, saudara melihat kondisi itu, saya ingin kembali kepada topik keseimbangan itu adalah saya akhirnya memutuskan dan berdoa dan memutuskan bahwa besok saya tidak usah khotbah atau saya minta tolong rekan saya. Saya melihat kondisi istri yang butuh pendampingan saat itu ya, saat itu dia betul-betul butuh pendampingan, dia butuh tidak banyak ngomong saya sebagai suami, dia butuh saya dari samping dia. Tapi kalau pelayanan misalnya dari gereja full dari pagi sampai sore kan kita kalau pelayanan di gereja mengurus gereja. Sementara saat itu punya anak pertama masih kecil, anak pertama itu usia 2 tahun 3 tahun lah ya. Nah, saudara, ketika saya lihat kondisi istri saya demikian, yang sedih terus-menerus,
dan saya merasa bahwa dia butuh pendampingan, yang saya dekat dengan dia walaupun saya tidak banyak ngomong, butuh saya di samping dia. Saudara, saya akhirnya telepon kepada teman rekan sesama hamba Tuhan di gereja itu. Ya, saya bersyukur sekali rekan saya sangat mengerti. Saya telepon rekan saya berkata, "Eh, temanku, rekan, besok saya rasanya nggak bisa khotbah," saya bilang. Ya, bukan sayanya, tapi saya melihat istri saya yang setelah keguguran ini mengalami satu mungkin trauma yang besar, dia sering nangis dan belum belum pulih lah dari kesedihannya itu. Saya bilang sama rekan saya ini, saya bilang boleh nggak besok itu gantikan full pelayanan saya khotbah di gereja itu hari Sabtu, saudara. Saya bilang boleh nggak gantiin. Saya bilang saya benar-benar merasa bahwa ini nggak bisa ditinggal besok gitu kan. Saudara, saya bersyukur rekan saya berkata, oh ya, tapi terus saya mengerti, oke oke nggak apa-apa, tenang aja tenang. Ya udah besok dampingin istri, nggak usah ke gereja ya, dampingin istri saja, biar nanti saya sampaikan ke majelis tentang kondisi Pak Peter ya, saya mengerti, kami bantu begitu. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah soal keseimbangan adalah waktu itu saya berdoa dan saya melihat bahwa istri saya butuh ada saya di situ kan, apalagi kami di kota kecil, saya dia nggak punya keluarga siapa-siapa, hanya ada saya karena kita pindah ke kota yang nggak ada keluarganya, hanya ada saya. Maka saudara, saya memutuskan ya sudah besok itu biarlah khotbah saya atau pelayanan saya digantikan. Nah, saudara, poinnya adalah buat saya pribadi adalah soal keseimbangan. Sekali lagi, keseimbang bukan bicara soal dibagi rata, tapi bicara soal pada saat itu apakah atau prioritas apa yang saya mesti pilih, ya. Nah, mungkin bagi kita juga hari ini bagaimana pelayanan kita bisa jadi berkat, yaitu adalah bicara keseimbangan, komitmen keseimbangan itu. Keseimbangan bukan hanya cuma bicara hal-hal itu, tapi keseimbangan juga bicara soal keseimbangan kita dalam hal rohani, misal saat tentu pribadi, saat kita berdoa, ibadah kita dengan sungguh-sungguh, itu bicara keseimbangan. Saudara, konsep keseimbangan ini kalau kita lihat juga pada Yesus. Markus pasal 6, ya mungkin kita nggak buka, tapi saya punya catatannya. Ada konsep keseimbangan. Yang Yesus sampaikan adalah ketika Yesus sudah pelayanan satu harian, ya dari pagi sampai malam, saudara, Yesus selalu punya pola yang sama, yaitu dia mengambil waktunya untuk menyeimbangkan dirinya dengan dia tempat yang sunyi, lalu Yesus berdoa, dia berdoa untuk pemulihan keseimbangan bagi dirinya. Saudara melihat ayat yang catat ya, Markus itu dari Matius, dari Lukas, bahwa bagaimana Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Disitulah bentuk keseimbangan kita bisa belajar bahwa dia lelah pelayanan satu harian aktivitas, tetapi ada keseimbangan dalam hidup rohaninya. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian ini, kita melihat Yesus memberi tiga contoh untuk keseimbangan manusia gitu ya. Yang pertama adalah keseimbangan fisik dia, istirahat. Dari keramaian, dari segala aktivitasnya Yesus, nah dia mengambil waktu untuk istirahat, untuk menarik diri dari segala kesibukan, dari segala keramaian. Lalu keseimbangan, kebutuhan jiwanya, menenangkan diri dari tekanan pekerjaan. Yesus menenangkan diri, berbicara dengan Bapa, berdoa, keseimbangan rohani, dia membangun relasi dengan Allah. Saudara, kalau hidup kita tidak punya keseimbangan, maka itu akan merusak banyak hal. Mungkin kesehatan kita, mungkin relasi kita dengan keluarga, mungkin hidup itu sendiri akan rusak dan sebagainya menjadi tidak baik. Seorang yang memaksa itu yang tidak punya keseimbangan, misalnya saya fokus hanya full untuk pelayanan all out dan mengabaikan keluarga. Saudara, seringkali itu akan memperburuk situasi. Ya, kalau sebuah kehidupan, sebuah pelayanan tanpa keseimbangan, mungkin kalau kita bisa bicara misalnya seperti orang tiup balon, gitu, saudara. Kalau terus dipaksa, dipaksa, tidak ada remnya dan sebagainya, tidak ada balancingnya, maka kita mengerti bahwa bisa saja balon itu setelah dipaksa akan meledak satu kali. Demikian pula kita ketika pelayanan-pelayanan tidak punya keseimbangan, itu akan terjadi kejenuhan, akan terjadi hambar, kita tidak lagi merasa hadirat Tuhan dan sebagainya, hanya aktivitas semata-mata. Nah, keseimbangan pelayanan itu bicara soal apa, saudara? Bagaimana kita memikirkan keseimbangan ini?
antara keluarga dan pelayanan tadi. Ya, di mana keseimbangannya? Keseimbangan kita harus pikirkan adalah ketika antara dua hal, saudara, adalah mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dengan demikian, artinya kita perlu memikirkan apakah pelayanan ini, aktivitas pelayanan, misalnya jadi panitia Natal itu, apakah itu yang Tuhan mau dari diri kita? Saudara jujur saja, ya kita pelayanan, ada banyak orang gitu, ada banyak orang mengambil semua pelayanan. Itu nggak seimbang. Pelayanan semua dia jadi paduan suara, ada dia, panitia Natal, ada dia, kalau istilahnya lu lagi gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir betul, kadang gereja susah cari orang atau orang nggak mau dan sebagainya. Tetapi yang saya sampaikan adalah ada tipe orang yang mau semua, saudara. Ini nggak seimbang. Ya, dia mau jadi paduan suara, dia ikut, dia mau ikut panitia, Natal, Paskah, dia ikut, semua dia ambil. Akhirnya semua tidak maksimal dan semua tidak punya kualitas dan dia sendiri pun menjadi pribadi yang tidak berkualitas istilahnya. Nah, saudara, saya percaya setiap orang itu diberikan bagiannya oleh Tuhan. Ada bagiannya kita. Kita ada kita hari ini, kalau bukan bagian kita, jangan kita ikut ambilkan. Sehingga mengapa Tuhan memberikan ada bagian A, bagian A ini supaya ada keseimbangan bagi diri kita antara keluarga kita, melayani keluarga dan melayani di dalam konteks gereja. Kesimpulannya bagi kita adalah, saudara, kalau bicara keluarga atau pelayanan, sekali lagi bukan sebuah pilihan. Kita harus ada di dua-duanya. Ya, tidak bisa hanya salah satu, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai hamba Allah, kita harus ada di dua-duanya. Panggilan bersama. Tetapi ketika ada di dua-duanya, kita juga harus mengingat, jangan ada ketimpangan, jangan memilih satu dan mengabaikan yang lain, atau ada yang keluarga kita kuatkan, tapi kita pelayanan yang sembarangan juga nggak bisa. Harusnya keduanya itu kita bisa ada kebaikan, yang hal yang baik. Nah, maka buat saya kesimpulannya gini, saudara, keluarga dan pelayanan itu pasti bisa berjalan bersama-sama. Ya, di dalam pengalaman kita pelayanan, di dalam kita melihat atau saya melihat banyak orang, keluarga dan pelayanan pasti bisa berjalan bersama-sama dengan baik asalkan pribadi itu punya keteladanan dan keseimbangan. Kalau dia sudah punya keteladanan, oh dia memang orang yang misalnya merindukan Tuhan, seorang pribadi yang sungguh cinta Tuhan, dan dia lakukan itu, hidup dalam keteladanan itu, keluarga pasti melihat. Keluarga akan berkata, nggak apa-apa, papa pelayanan aja, nggak apa-apa, papa jadi seorang panitia Natal saja misalnya. Nggak apa-apa, mama jadi ini, anakku ini. Nah, karena orang sudah melihat keteladanan itu. Ya, dan keteladanan keseimbang. Oh, suami bisa bagi waktu. Oh, istri bisa bagi waktu antara gereja dan rumah. Nggak apa-apa kalau gitu pelayanan silakan. Nah, saudara, kalau ada keteladanan dan keseimbangan ini, dua hal ini, keluarga dan pelayanan, pasti dia akan ada masalah. Bisa berjalan bersama-sama, jalan dengan baik. Yang kedua, ketika kita mau pelayanan, aktivitas pelayanan di gereja, gumulkan. Saya ingin mengajak kita, yuk kita gumulin. Kalau misalnya kita melihat ada sebuah pelayanan, ya, ataupun mohon maaf ya, Muse yang ada di sini, Muse Paul, Muse Rusdi, kalau misalnya ada tawaran dari hamba Tuhan atau majelis, kamu pelayanan di sini saja, kamu ini, kamu ABC. Saudara, saya pikir masing-masing kita harus menggumuli, ya. Apakah Tuhan memanggil saya di sana? Tapi juga jangan-jangan di alasan, oh Tuhan nggak panggil saya, enggak, saudara. Saya pikir gini, kita adalah orang Kristen yang dewasa. Kita betul-betul ketika berkata, baik Muse, saya gumulkan dulu, saya doakan dulu. Nah, kita betul-betul doakan. Jangan kita jadikan itu alasan. Tapi kita doakan. Ya Tuhan mau nggak saya jadi panitia Natal? Tuhan mau nggak saya jadi majelis? Tuhan mau nggak saya begini? Ketika kita mau melakukan itu dan itu panggilan Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan baik dan bisa jadi berkat. Ya, ini bukan demi kepentingan kita. Maka saudara, pergumulan itu bisa menolong kita. Kita doa, pergumulan itu bisa menolong kemurnian hati kita. Nah, saya ingin mengajak begini saudara-saudara, ya kita tahu hari gereja ada berapa banyak tugas pelayanan yang harus dikerjakan sama. Bukan cuma tanggung jawab hamba Tuhan, tapi ada begitu banyak bersama-sama ya. Kita mesti kerjakan sama-sama. Karena semua kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan baik.
Jadi sebuah gereja, kalau kita sebuah gereja, itu jawab kita sama-sama untuk mengerjakan. Ya, sebagai Kristus ya. Ada orang sebagai tangan, sebagai kepala, sebagai kaki, kan bagian masing-masing. Nah, kita berdoa, Tuhan mau saya jadi kaki, mau saya jadi kepala, jadi atau apa, bukan dengan baik. Kenapa kita mesti gumulkan dengan baik? Karena kita diberikan talenta yang berbeda masing-masing, saudara. Ya, prinsipal ya. Kalau kita memang tidak bagus atau belum bagus di dalam kita bernyanyi, ya kita belum pintar dalam olah vokal dan sebagainya, ya janganlah kita memaksa ketika kita mesti jadi MC dan sebagainya. Nah, kira-kira jadi pikir pelayanan ini berdasarkan cara khusus ketaatan kepada Kristus, bukan kemauan saya. Ya, kita butuh pelayanan yang telah digumulkan mana menjadi bagian kita hari ini. Ya, jangan ambil semua untuk kepentingan kita atau kita merasa bahwa oh, di sini saya bisa bantu, sana bisa bantu. Saudara, kita gumulin, kita gumulkan karena pekerjaan kita, pelayanan kita harus menghasilkan berkat yang baik. Yang ketiga yang saya catat adalah mari kita berusaha menjaga kehidupan antara keluarga dan pelayanan, saudara. Kita ketika pelayanan, aktivitas di gereja itu, mari kita jaga antara keluarga dan pelayanan itu. Tidak boleh mengabaikan atau menjadikan salah satu alasan kita mau keluarga dan mengabaikan keluarga karena saya sibuk pelayanan. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya yang dewasa tentu tidak bisa begitu. Mau jaga keduanya supaya keseimbangan. Saudara, satu sharing ini malam ini seperti demikian. Mungkin kalau ada kita mau tanya jawab bersama, mau diskusi, silakan. Ya, untuk penjelasan yang diberikan oleh Pendeta Peter Lombos itu. Dan untuk kesempatan ini, mari jikalau mungkin ada dari rekan-rekan ataupun jemaat sekalian yang ingin memberikan pertanyaan supaya terjadi diskusi terhadap pemahaman tentang keluarga dan pelayanan ini, saya persilahkan. Ya, shalom, Pak. Shalom. Ya, Ya, nama saya Denny. Ya, saya mau tanya yang pertama, apa bedanya orang yang pelayanan dengan orang yang tidak pelayanan? Nah, apakah kalau sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen, terus mati sama-sama masuk surga kan? Nah, terus kalau dia pelayanan, apakah mungkin di surga ada ikatannya? Ya mungkin, saya nggak tahu. Ya, makanya saya tanya nih. Ini orang pelayanan, percaya Yesus, oke. Saya orang Kristen percaya Yesus, tapi nggak pelayanan. Nah, bedanya apa gitu loh? Nah, itu yang satu. Saya mau tanya, namanya cuma teman, saya punya teman gereja nih, misalnya gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol terus dia bilang, saya pelayanan di gereja nih, sebagai WL gitu kan, MC gitu kan. Tapi gitu loh. Saya padahal jemaat situ. Saya bilang, kok pelayanan dikasih duit? Gitu kan. Harusnya enggak ya, harusnya. Apalagi di jemaat situ kan. Harusnya kecuali ya mungkin kalau dipanggil orang luar, dari orang lain, kayaknya mungkin lah, itu nggak masalah gitu. Tapi kan jemaat sendiri, masa jadi WL, jadi pemusik, main musik dibayar gitu kan. Itu namanya bukan pelayanan. Lu malah digaji, lu kerja. Ini lah. Harusnya kan yang kita mana, kalau kita kalau gaji mana dia ya, mungkin mau MC gitu ya. Kalau di gereja lain gitu ada gereja gitu, menurut Bapak gimana itu? Kalau pelayanan tapi digaji, maksudnya dikasih uang gitulah, PK gitu. Menurut dia sih, ya uang PK. Sorry, siapa tadi? Masih gaung tadi, saya belum. Pak Denny. Ini ya. Saya mencoba mencari yang pertama adalah bicara soal apakah beda antara pelayanan dan tidak pelayanan. Kan itu ya Pak Denny ya. Iya Pak, Betul ya. sama-sama Oke. untuk Yesus ya. Iya.
Jadi kita pecah satu-satu ya. Setiap orang Kristen itu pasti itu itu bukan karena kerjaan kita kan gitu kan. Tapi karena kita beriman kepada Kristus. Ya. Nah, lalu pertanyaan Bapak adalah yang kedua, kalau gitu ya apa bedanya pelayanan dan tidak pelayanan? Apakah ada perbedaannya? Iya. Buat saya yang pertama gini Pak, kalau dari Alkitab kita melihat pertama adalah orang yang pelayanan itu akan punya pertumbuhan lebih baik Pak. Pertumbuhan dalam apa? Misalnya, ketika saya pelayanan, di pelayanan itu Tuhan akan membentuk saya. Mungkin saya bergesekan dengan rekan pelayanan, tidak sepaham, atau saya bisa menambah knowledge saya, menambah hikmat dan sebagainya. Jadi karena kita berelasi ketika kita bekerja bersama-sama, nah itu akan membentuk saya Pak, karakter saya. Ya Pak Denny ya. Jadi waktu saya pelayanan, kalau bilang apa bedanya antara pelayanan tidak pelayanan, ya di dalam pengalaman kami adalah oh tentu bertumbuhnya lebih baik. Bertumbuh ini dalam karakter, di dalam kedewasaan, di dalam pengetahuan, di dalam hikmat dan sebagainya. Karena ketika dia pelayanan, dia terlibat dalam banyak hal. Disitulah dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan mengizinkan sekelilingnya membentuk kami. Ya. Nah, sementara orang tidak pelayanan ya kalau katakan ya dia tidak berkembang lah ya, dia tidak berkembang dan sebagainya. Sehingga di situ perbedaan. Jadi bukan soal masuk surga atau enggak. Masuk surga itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kita melakukan sesuatu, kita misi, kita baik bukan. Sampai sana Pak ini ya. Pak, dikit Pak, saya tanya Pak. Tadi Ya. menurut Bapak orang yang pelayanan itu lebih rohani daripada orang yang tidak melayani ya? Nah, Kalau dikata sekarang Bapak kalau kan? kita bukan soal bicara rohani, Pak, bicara soal orang itu berkembang, kepribadian karakternya. Nah, ketika dia berkembang, di dalam pelayanan itu, ya dia berkembang, lalu misalnya katakan gini, si A pelayanan ya Pak, si A pelayanan tadi dia berkembang karakternya, pengetahuannya, dia bekerja sama dengan orang, tentu itu berkembang dong Pak, karena banyak bersama-sama, ya. Nah, ketika dia berkembang di sana, lalu di dalam tim pelayanan itu misalnya ada doa, ada puasa, dan sebagainya, itu juga akan menolong dia akan semakin rohani, Pak. Bukan lebih rohani, tapi semakin rohani. Nangkep ya? Nah, tidak artinya orang yang tidak bekerja, tidak melayani ini dia nggak punya ibadah. Saya juga nggak berani ngomong gitu karena mungkin saja dia punya ibadah, tetapi kalau orang yang tidak pelayanan itu, kalau dia punya kerohanian yang baik, dia dekat dengan Tuhan, harusnya pribadi itu punya kerinduan pelayanan. Itu Pak. Karena dia tahu Tuhan panggil saya, dia punya hati ketika dia melihat gereja butuh pelayanan, harusnya hati suara Roh Kudus bicara sama dia. Kamu harus bantu, kamu terlibat, kamu punya punya talenta misalnya. Jadi harusnya ada keseimbangan dari diri dia. Saya percaya ada suara Tuhan bicara sama dia. Kamu harus ikut pelayanan. Karena semua orang Kristen yang diselamatkan itu harusnya terlibat dalam pelayanan. Sampai sana Pak Dini, saya satu-satu ya. Enggak, satu lagi Pak, tanya lagi Pak. Apakah kalau Hmm. misalnya, yang saya tahu ya kita kan bilang, ada upah, Tuhan kasih upah gitu. Jadi, kalau yang melayani Tuhan dan melayani pasti di solonya pasti ada beda, Oh ini ada yang kedua upahnya. ya Pak. Pak, Gitu. ini kedua satu-satu ya boleh ya. Yang tadi Enggak, saya yang jelaskan kedua, Bapak ini yang nangkep ya. pertama Pak. Masih yang pertama Pak. Enggak Orang betul yang betul. pelayanan itu Pertanyaan pasti yang ada pertama upahnya tapi gitu. maksudnya satu-satu bagian. Yang pertama adalah tadi tanya apakah misalnya kita tadi bicara upah beda Pak, bukan bicara upah. Bicara orang itu di dunia dulu. Di dunia nih, Hmm. di dunia dia apa bedanya orang pelayanan tidak pelayanan? Kan gitu ya. Iya kalau pelayanan ada upahnya, Tuhan kasih upahnya. Cuma upah itu nggak tahu apa. Nah, Gitu. itu kan nanti di surganya Pak. Di surga ada upah Pak. Nanti Iya, saya kasih Bapak lihat iya slide-nya. pasti 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 beda lah orang yang melayani nanti disuruhnya pasti beda. Nggak mungkin sama menurut saya. Betul, betul Pak, beda saya setuju Tapi nggak Pak. tahu. Ini satu-satu saya pecah lagi Pak Denny ya, pelan-pelan ya. Orang yang Poin belum, pelayanan dan tidak poinnya pelayanan. belum disampaikan secara tuntas, Pak Denny. Ah, saya mau tuntasin ya. Kita lihat di dunia dulu. Kita belum ke surga Pak Denny, kita belum ke surga ya. Kita di dunia. Orang yang apa bedanya kan pertanyaan apa bedanya orang yang pelayanan dan tidak pelayanan. Di dunia ini
orang yang pelayanan, pribadi yang terlibat pelayanan, pasti akan pembentukan karakternya, pengembangan dirinya lebih baik dari orang yang tidak pelayanan. Karena ini orang tidak pelayanan artinya dia diam ya, dia tidak mau terlibat apapun. Nah, orang yang pelayanan ini akan dibentuk oleh sesamanya, akan dibentuk oleh situasi, kondisi, membentuk dia. Misal membentuk itu misalnya ada percecokan, perselisihan. Nah, bagaimana dia bersikap? Sehingga dalam proses itu dia akan jauh lebih dewasa, jauh lebih baik, ataupun kalau dia setelah dia kecewa, dia pergi bisa terjadi juga. Jadi artinya ini ada proses pembentukan buat orang yang pelayanan ya. Nah, di dalam pelayanan itu juga orang itu diajak misalnya kita lebih dekat kepada Tuhan, kita ada doa untuk panitia Natal, ada apa pembacaan firman Tuhan, ada puasa kita sehingga ini membentuk orang itu dulu. Gitu ya. Nah, apakah orang ini lebih rohani dari orang ini? Bisa terjadi karena di dalam proses itu, pelayanan itu dia terus melakukan aktivitas rohani. Bisa dia akhirnya membentuk dia lebih dekat dengan Tuhan, ataupun kalau dia kecewa itu membentuk dia satu hari kembali kepada Tuhan. Yang jelas proses pembentukan ini lebih banyak dan lebih tajam daripada orang yang cuma diam, tidak pelayanan. Ya. Nah, apakah orang yang tidak pelayanan ini tidak rohani? Ya, orang kalau ini pelayanan, kalau dia tidak pelayanan nih, dia kalau dekat dengan Tuhan, banyak baca firman Tuhan, ya saya sangat yakin ada panggilan Tuhan untuk dia pelayanan. Sehingga orang yang tidak pelayanan ini, kalau dia rohani, harusnya dia menjadi pribadi yang pelayanan, bukan di panggilan dia. Sampai sana Pak Denny, ini yang di dunia dulu ya, dunia. Iya, 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 Oke iya. ya. Terima kasih, Pak. Jadi ada bedanya Pak, bukan ada beda, ada bedanya. Ya. Yang kedua, kalau Bapak tanya, bagaimana setelah masuk surga? Surga ya, saya Yesus. Saya coba sharing apa upah atau mahkota, kata mahkota, apa yang disediakan. Ini ada beberapa contoh mahkota yang tertera di Alkitab pada ini, mahkota yang Tuhan sediakan. Ya, saya sharing ini tanya gini, saya jadi ingat. Bagi orang yang sudah setia dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, ini catatan Alkitab ya. Di surga itu ada 5 jenis mahkota Pak Denny. Ya, kalau Pak Denny lihat kata asli Alkitab Stefanos, Stefanos itu adalah mahkota hasil perjuangan. Jadi bukan mahkota kayak pewarisan di anak raja dikasih mahkota. Di dalam Alkitab, mahkota yang kita akan terima itu adalah perjuangan hasil perjuangan. Jadi orang yang melayani Tuhan itu, saya nggak tahu bentuknya seperti apa Pak Denny, tapi ada mencatat ada mahkota yang abadi. Ada ayatnya ya, ada mahkota yang abadi. Orang ini. Lalu ada mahkota, lalu ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan. Jadi di dalam Alkitab ada mencatat 5 jenis mahkota bagi mereka yang melayani Tuhan, yang terlibat, yang berbuat baik dan sebagainya. Ya, nah 5 mahkota ini bentuknya kayak apa? Ya saya nggak tahu. Tetapi kita mencatat ada 5 jenis mahkota yang demikian, yang berbeda. Nah itu, jadi dengan kata lain, berarti mereka yang melayani di surga nanti akan dapat mahkota. Sementara orang yang diam, jadi orang pasif itu tentu masuk surga, tapi tidak akan ada mahkota yang dianugerahkan. Karena mahkota yang diberikan ini, dalam 5 mahkota ini, itu adalah hasil kerja, perjuangan. Stefanos, bukan pewarisan. Kira-kira gitu Pak Denny. Oke. Oke, ya kira-kira Yang jelas nomor ya. 2. Ya, jelas, Nah, jelas. Nomor itu 2. satu ya. Yang kedua Ya. soal terima transport ya. Oh, Ya, matikan betul, Pak. slide-nya ya. Saya matikan slide-nya ya. Nah, yang terima transport. Jadi ini pengamatan saya dan di dalam eh, pembicaraan dengan teman-teman yang menerima transport. Jadi gini, di beberapa gereja dulunya, kita anggaplah gereja, ngomong langsung lah ya, rata-rata yang bergereja gereja misalnya karismatik ya. Iya, GBI. Nah, kenapa? Kayak GBI, Pak. Iya, benar. Iya, iya, karismatik. Itu GB karismatik, Pak. Tujuannya, Pak, sebenarnya tujuannya itu baik.
gembala itu merasa bahwa mereka itu ini yang gembala-gembala ya yang kasih ke mereka, gembalanya berpikir bahwa mereka perlu transport. Kita butuh mereka pelayanan, lalu akhirnya dari gembala dikasihlah transport. Bahwa ini adalah itu sebenarnya nggak terlalu besar, Pak. Maksudnya kalau kita bilang hanya untuk uang apa transportasi saja kasih ke mereka. Itu awalnya kira-kira saya rasa itu mungkin 15 tahun yang lalu dilakukan banyak GBI, banyak karismatik lakukan. Apakah ini baik? Niatnya baik dari gereja. Setelah orang yang terima, Pak, tentu ada sebagian yang baik, ada sebagian yang kurang baik. Ya, ada sebagian baik, sebagian kurang baik. Nah, kalau Bapak cerita itu sekarang, ini konteks sekarang ini, karena saya juga ya ada kesempatan pelayanan GB, Bapak. Nah, teman-teman di GBI sekarang pemusik, Pak. Dari semua GBI, dari 10 GBI, hanya tinggal 2 yang kasih, Pak. Yang 8 sudah nggak kasih lagi. Ya, saya nggak sebut GBI-nya mana lah ya. Tapi ini karena saya juga sama, Pak Denny. Saya juga pengen tahu, pengen nanya. Nah, di dalam proses sekarang, banyak juga anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang pelayanan di gereja-gereja karismatik merasa, oh saya nggak perlu, Tuhan sudah memberkati saya. Ya, saya nggak perlu hal-hal begitu lagi. Tetapi dari gereja memang ada yang kasih. Ini konteks sekarang. Pertanyaannya, apakah salah dikasih atau apakah saya salah menerima? Ya, saya rasakan gitu kan. Buat saya ketika yang ngasih gereja, Pak, gereja-gereja itu memang menganggarkan atau punya filosofi bahwa saya ingin memberkati orang yang melayani. Nah, ketika dia ingin memberkati orang yang melayani, mungkin pertanyaan bagi kita, apakah salah kalau gereja ingin memberkati orang yang pelayanan? Kan gitu kan? Sementara mungkin ada gereja yang merasa punya filosofi saya ingin memberkati orang itu, atau kita terbiasa tumbuh di gereja yang oh itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen sehingga nggak perlu kasih transport misalnya dan kita mengerti, ya toh? Nah, kalau kita lihat dua hal ini, saya pribadi berpikir dua-duanya tidak salah. Ya, kalau sebuah gereja karismatik ingin memberkati orang, ini orang nih kasihan misalnya, ya kayak kasihlah dia berkat lah. Atau misalnya kalau gereja-gereja yang tidak transport, kita punya 10 anggota pelayanan. 10 anggota yang melayani. Ada pemain keyboard, ada WL. Lalu di antara 10, kita bukan bicara karismatik, kita bicara gereja yang tidak kasih transport ya. Di antara 10 pelayan itu, ada satu orang yang rumahnya kita tahu dia jauh, lalu kemudian kita tahu dia butuh dana, dia untuk pelayanan dia sulit, dia nggak minta, dia datang pelayanan sulit, tapi di rumahnya ada mamanya yang perlu tiap bulan kasih obat. Nah, saya pikir tidak salah kalau gereja, majelis memutuskan, khusus di antara 10 ini, khusus orang ini kita kasih transport yuk. Kita kasih dia mensupport dia pelayanan supaya dia karena udah datang dengan tepat waktu, dia setia. Nah, saya rasa sih nggak ada salahnya pun kalau gereja akhirnya memutuskan majelis, yuk khusus orang itu kita, kita kasih dia transport, mungkin bulanan dia datang dan sebagainya. Jadi bukan masalah soal memberinya, karena memberinya itu semua sifatnya adalah ingin. Ya, ini yang saya tangkap, ini yang saya ngobrolkan dengan teman-teman gembala ya di karismatik. Ya, kita tahu merasa dia sulit kita kasih. Nah, masalah orang yang menerima itu, bagaimana dia menanggapi penerimaan itu? Ya, harus menggantungkan itu nggak ada itu pelayanan ataukah dia merasa ya memang ya sudah saya tidak tergantung itu ada atau nggak ada ya saya tetap pelayanan. Jadi saya lebih melihat ke arah bagaimana orang itu menerima. Ya kalau dia nggak mau terima ada salah. Tapi kalau dia mau terima juga silakan gitu kan. Tapi kembali kepada hal itu. Pada ini saya boleh sharing tentang kita hamba Tuhan sedikit nggak? Ya, silakan Pak. Tanpa saya tanpa saya mendeskripsikan apapun ya, saudara-saudara ya, saya cerita gini. Saya pernah pada ini, saya pernah merasa bahwa saudara saya nggak mau. Kadang saya kalau lihat gereja saya nggak mau terima lah PK dari gereja lah. Hari kerja di tempat pelayanan sebuah tempat yang baik, yang sudah cukup. Saya juga gitu pada ini. Saya pernah putuskan kira-kira 4 tahun yang lalu untuk tidak menerima PK dari gereja. Apa yang saya alami itu
rasanya justru saya salah dalam keputusan itu, Pak Denny. Kenapa? Pernah saya tidak terima, saya kembalikan ke gereja 2 kali kejadian. 2 gereja itu kembali saya tanya, "Ya, apa PK ini?" Saya bilang, oh dikasih, tapi saya nggak tulis apa. Oh saya nggak terima, saya kembali ke gereja ya, kasih ke bendaharanya. Ternyata uang ini nggak kembali ke gereja. Saya kaget, gembala telepon saya bahwa itu uang dimakan oleh bendaharanya. Itu kejadian. Nah, pernah juga saya terima amplopnya kosong. Ya tahu waktu saya kalau sih saya diam aja karena saya pikir ya sudah lah ya. Walaupun saya juga bergumul ini baik, tapi ini kok kosong gitu ya. Kenapa gitu kan? Tapi di telepon akhirnya Pak Peter kemarin terima amplop ada di dalamnya ada duit nggak? Nah saya nggak tahu itu ya apakah memang benar. Jelas dari saya akhirnya berpikir nah hamba Tuhan. Ada teman senior berkata gini, Pak Peter harus diterima deh. Tapi setelah Pak Peter mau terima, Pak Peter mau itu terserah. Ya toh kalau merasa Tuhan udah memberkati udah cukup ya udah kita pakai sekali kita terima nih kita pakai untuk pelayanan. Jadi akhirnya begini, kalau saya pribadi hari ini saya mengkomitmenkan diri saya tidak lebih hebat dari orang lain ya teman-teman Pak Denny ya tidak ya. Tapi saya merasa bahwa saya mengkomitmenkan ya hari ini saya pelayanan ke daerah, ke kampung-kampung, ke daerah Dayak, ke daerah kampung-kampung di Jawa. Katakan kepada teman-teman di sana saya bilang tiket pesawat saya tanggung ya karena saya sudah ada budget misinya dari itu saya tanggung. Teman-teman di daerah itu cukup sediakan tempat tidur di rumah warga tidak masalah. Saya nggak usah di hotel, saya bilang. Di rumah warga nggak masalah, saya ikut makan dengan warga, tiket saya tanggung, pulang tidak usah kasih PK ke saya. Ya, saya bilang hamba Tuhan di daerah-daerah. Saya tanggung jawab karena itu pelayanan saya, komitmen saya pribadi. Nah, jadi itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Termasuk saya sekarang banyak nulis buku, cetak buku juga, teman-teman. Buku-buku saya itu, ya penerbit semua mau jual, saya bilang enggak, saya nggak mau jual buku. Saya cetak, saya biaya sendiri, dan saya hanya mau kasih gratis buku-buku saya kepada teman-teman saya, kepada orang-orang gereja. Walaupun saya terbatas dananya, tapi saya mau kasih ya rasanya orang yang butuh saja buku-buku saya, misal seperti itu. Jadi saya pribadi sih berjalannya begitu Pak Denny, bukan soal gereja kasih apa enggak. Ya, saya pernah pikir nggak usah terima, tapi ternyata ya tidak bijak juga. Tetapi sekarang yang saya lakukan adalah saya terima, lalu saya fokuskan apa yang saya mau kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira gitu. Jadi mungkin masalahnya bukan soal gereja yang memberi. Saya percaya gereja tidak ada bermaksud menyuap atau memberi apa supaya dapat pelayanan yang baik, enggak. Tapi sikap orang yang menerimanya itu yang mesti jadi eh, ya jadi keputusan dia sih begitu. Jadi kalau ketika dikasih, kalau saudara pelayanan dikasih, ya kita gumulkan aja. Kalau mau terima ya terima. Kalau enggak kita persembahkan kembali. Atau kadang-kadang saya suka tulis, oh gereja saya terima, saya tulis langsung persembahan kepada gereja saya untuk misalnya Natal, saya cemplungin ke dalam kantong persembahan, ya kan? Jadi banyak gaya variasinya sih. Satu lagi Pak, oke kaget Pak waktu Bapak bilang waktu Bapak dikasih amplop tuh duitnya apa kosong lah atau dikurangin lah. Ya, Padahal itu pengurus gereja luar biasa harus nama yang itu kamu bisa sampai begitu ya? iya, iya, makanya Pak Dede, saya juga merasa, Heran loh, aduh, saya nggak bijak nih kalau saya kok nggak bisa ambil begitu ya. pengurus Maksudnya gereja? malah jadi salah ya, gitu sih. Ya, itu sharing ya, sharing kira-kira maksudnya sharing apa yang saya alami. Ya, oke. Apakah ada lagi dari rekan-rekan atau jemaat sekalian? Ya, mungkin sembari menunggu, saya boleh izin bertanya ya, Musa, Ya, silakan Pak. untuk terkait hubungan dengan keluarga dan pelayanan ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini juga pertanyaan yang cukup dilema sendiri sempat ya. Karena tadi Musa sudah dari orang ahli Taurat maupun orang Farisi yang
mengorbankan kewajiban keluarga demi hal keagamaan ataupun pelayanan begitu. Nah, tapi kalau cermin dari itu ya, dan saya pun sempat memikirkan gitu, apakah kira-kira untuk gereja saat ini berhak atau bahkan wajib memberikan disiplin tegas kepada setiap jemaat ataupun aktivis pelayanan yang memang mungkin sudah aktif pelayanan dan mungkin terlihat sangat baik, tetapi memang terbukti jelas mengabaikan keluarganya gitu. Seperti contohnya, ya mungkin pelayanannya luar biasa, tapi konflik sama keluarganya gak beres-beres, atau mungkin eh, dia pelayanan tapi orang tuanya ditelantarkan begitu. Nah, kadang yang menjadi dilema itu ketika kita mungkin sebagai pemimpin gereja ingin memberi disiplin yang tegas gitu, karena kan ya bukannya kita tidak mau mengasihi mereka, tapi kita pun juga harus memberi pengertian bahwa pelayanan ini walaupun memang anugerah Tuhan, tapi kita juga nggak boleh main-main konteks mereka ragam latar belakang budaya ini, yang sempat membuat saya terpikir ya ini seperti satu dilema begitu, dan bagaimana kita menjembatani hal itu dan juga sembari memberikan pengertian kepada setiap jemaat yang ada di sana. Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Musa. Oke. Berarti kalau saya tangkap bicara disiplin rohani ya, gereja, tentu benar saudara, maksudnya gini, kalau misalnya saya di posisi sebagai hamba Tuhan lah ya, kebetulan mungkin ini pernah dipraktekkan juga, ketika kita posisi sebagai hamba Tuhan, tim hamba Tuhan, lalu ada majelis ya, satu tim kerja, saudara tentu tidak baik kita membiarkan misalnya ada seorang yang pelayanan, kemudian ternyata akhirnya dia sedang atau sering bertengkar dengan istrinya. Ambil contoh yang simpel ya. Ada seorang pelayanan sering bertengkar sama istrinya dan ini pertengkarannya diketahui semua orang. Kalau misalnya kita bertengkar suami istri, saya rasa lumrah tentu kita 1-2 kali lumrah lah. Tetapi ada penyelesaian. Nah, tetapi kalau sebuah pertengkaran, katakan nggak usah bilang perzinahan lah ya, pertengkaran yang terus-menerus, apalagi keluarganya sedang sakit, lalu dia tidak peduli dan sebagainya dan sebagainya, saya sih rasa majelis dan hamba Tuhan itu harus duduk bersama membahas apakah yang harus kita lakukan ini. Dia dikasih kesempatan misalnya sharing firman Tuhan tentang keluarga. Nah, tentu itu rasanya nggak cocok. Yang dengar pun, apa sih, lu nggak begitu istilahnya kan, yang dengar nggak bisa jadi berkat. Ya kalau kayak gitu, untuk apa? Nah, tentu majelis sama hamba Tuhan itu ada baiknya diskusi dan mendekati beliau bahwa kita untuk sementara nggak usah, misalnya katakan ya naik mimbar lah ya, bercerita atau bagi sharing sebagai ketua kelompok sel lah misalnya. Ya toh, nggak usah lah sementara gitu. Tetapi ketika kita bilang nggak usah, tentu kita harus ada pendampingan yang penuh kasih dan mencoba mencari solusinya. Jangan dibiarkan atau terserah kamu selesaikan masalah sendiri. Nah, bentuknya kita adalah mungkin ada disiplin tapi ada kasih. Jadi ketika kita berkata, sementara Pak, maaf ya Bapak, nggak bisa lagi pimpin kelompok sel, tetapi kita juga mesti mendampingi dia sampai dia selesai itu. Pendampingan penuh kasih dan jangan mempermalukan orang itu. Kita kan saudara seiman nih, gitu. Tentu kita nggak boleh saling mempermalukan ataupun menjatuhkan dia atau bagaimana dan sebagainya. Nah, sebab itu biarlah kita ada komitmen kalau memang majelis hamba Tuhan memutuskan bahwa ini sementara kita tidak kasih izin untuk dia pimpin komsel, tapi juga harus berpikiran bagaimana mendampingi dia, menolong dia, supaya dia boleh kembali selesai itu. Karena tentu mungkin dia punya kerinduan yang besar pelayanan, tapi mungkin dia punya karakter lama yang emosional, atau punya luka lama yang belum selesai, gitu. Atau misalnya pertengkaran istri yang belum selesai dan sebagainya. Jadi hal-hal ini mesti ada tindakan, ada pendampingan yang jelas dari kita, hamba Tuhan, majelis. Kita cari di antara kita siapa yang bisa deketin orang ini nih, siapa yang cocok dengan dia. Nah, seperti hal-hal gitu. Jadi, kalaupun kita mau melakukan itu, tapi ingatlah selalu dengan penuh kasih dan pendampingan. Jangan dibiarkan, ya. Saudara,
kami pernah ya di kemajelisan kita waktu saya jadi gembala sidang hamba Tuhan sama majelis itu ada beberapa hal yang kami mungkin saya nggak tahu kalau gereja lain lakukan nggak. Misalnya yang pertama adalah kita punya majelis 11 atau 13 majelis selalu seganjil ya. Nah, waktu kami, saudara kita akhirnya sepakat bahwa setiap 1 bulan ada satu majelis yang kita betul-betul katakan gitu kasih dia libur. Jadi misalnya 11 majelis ya. Majelis A, majelis hari minggu dia apapun supaya refresh orang itu dia duduk sebagai jemaat duduk gitu ya datang dia nggak pelayanan apapun tugas dia dibantu sama yang lain jadi kita bergiliran pernah kami terapkan cara begitu ya jadi eh, ada waktu kami majelis itu ya untuk refresh di ada yang tenang dan seperti itu walaupun dalam kebanjiran tapi itu kesepakatannya kita yang kedua, karena kita disiplin rohani kepada jemaat ada yang memang masalah keluarga perselingkuhan itu kita tahu saudara orang ini yang perselingkuhan ini tentu ada disiplin rohani termasuk niat ya bukan termasuk akhirnya dia tidak kita izinkan ambil Taman Kudus kita sepakat majelis Taman Kudus saudara tentu kita harus ada pertobatan kita mengingat bagaimana Yesus bagaimana kalau dia belum sampai bertobat kan belum bertobat masih dengan perzinahan itu saudara pasti akan tidak baik dia mengambil perjamuan itu ya akhirnya kita bimbing nah kita kasih dia waktu oke dalam setengah tahun ini mohon maaf Anda nggak bisa ngambil perjamuan kudus ya tapi kembali dibimbing jadi selalu mas dari mungkin kondisi perjinahan itu keluar dia kembali ambil perjamuan kita nggak tahu atau enggak di GKBD tapi kita pernah lakukan itu di kalam ya kesepakatan majelis kesepakatan kita bersama nah kita mau tapi selain disiplin ada pembimbing kira begitu ya ini nah, tapi yang kami pernah lakukan itu nah ada komunikasi dengan semua kita kerjakan kira-kira begitu karena kita pengen jemaat itu jadi baik ya toh jadi baik dan tidak ada kasus sambungan tapi yang jelas disiplin, ada pendampingan supaya dia ada pertobatan, pemulihan kembali sama-sama. Kita tidak tinggalkan karena merangkul, ya, membuat dia mungkin jadi orang Kristen tegas secara firman Tuhan, disiplin. Kira-kira. Terima kasih. Yang lain mau tambahin, mesti Paul mau tambahin silakan. Ya, ada pertanyaan lagi juga. Boleh, masih ada waktu nggak? Boleh ya Saya nggak silakan. masalah, silakan Ya. Pak Budi ya. Iya. Oke, Pak Budi. saya mau bertanya begini, Pak. Bagaimana kalau seseorang mau melayani, tetapi di dalam keluarganya itu ada apa ya, semacam bertolak belakang ya, sepertinya kurang mendukung. Nah, kalau kita di posisi itu, apakah kan temanya kan keluarga atau pelayanan? Bagaimana cara kita memilih seperti itu? Nah, yang kedua, pernah ini dua, mohon maaf ya, saya ikutin wawancara ya. Ada seorang ibu mengatakan begini, kalau hari Minggu itu hari keluarga, ini contohnya ya. Tetapi apapun itu, walaupun gereja memanggil mendadak ya, ada pelayanan penting, saya tolak. Mohon maaf. Bagaimana? Apakah itu benar atau bagaimana? Soalnya kita ada dua di situ yang pilihan kita. Kita wajib melayani keluarga itu terus karena kedua atau kita harus juga memilih pelayanan yang penting itu. Terima kasih. Oke. Hobi saya yang soal kita mau pelayanan tapi keluarga tidak mendukung. Betul? Saya adalah tidak mendukung kan banyak sebab ya, bisa banyak sebab. Saya misalnya mau pelayanan lalu keluarga nggak mendukung.
Nah, keluarga tidak mendukung itu bisa karena misalnya saya lagi kesehatan, saya ada cancer misalnya lah ya, sorry. Saya kesehatan saya tidak mendukung. Lalu saya masih memaksa diri untuk pelayanan. Dan sebabnya itu keluarga tidak mendukung dong. Apa karena itu? Ya toh. Jadi mas apa? Aku misalnya tadi masalah karakter saya. Jadi keluarga merasa saya, ah maaf ya, papa ini munafik atau suamiku munafik. Ya toh, keluarga tidak mendukung ini mesti dilihat kenapa. Karena apa dulu? Masing-masing keluarga kan beda ya. Buat lihat dulu kenapa. Nah kalau misalnya, Kalau pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya ini begini. Keluarga yang satu melayan, apa ya, istri atau beda, mhm, itu ya. Kan apa ya, kalau contoh istri, tetapi su- ya, ke tua gitu kan tiap hari Minggu begini. Tetapi suaminya itu nuntut dia untuk layani keluarga dulu gitu. Bahkan menarik-narik, ada cobaan-cobaan lah. Ya, jadi begitu. istrinya tidak mendukung dia pelayanan karena suami masih kelapok tua. Ini begini, istrinya kan begini. Istri sudah mau melayani, sudah terlibat, Oke, punya talenta juga kan, anugerah dari mhm. Tuhan. Istrinya mau melayani. Tetapi, nah, ini contoh ya. Hmm. Tetapi suaminya gimana ya? Kelakuannya berbanding terbalik dengan istri. Hmm, Ya foya begini, minum tua, minum apa ya, setiap hari Minggu itu nggak bisa mengganggu, terus mengganggu pelayanan istrinya. oke. Nah, kalau kita di posisi istri seperti itu, bagaimana sifat kita? Ya, berarti kalau kayak kasus begitu, ya, saya menangkapnya bahwa sebenarnya suami itu tidak mendukung, bukan karena masalah istrinya, tapi masalah karakter suaminya itu. Pokoknya saya nggak mau, ya nggak mau istri saya. Padahal istrinya baik kan gitu ya, istrinya baik, pelayanan, kan gitu kan. Nah, pertanyaan Pak Bobi adalah bagaimana sang istri mesti bersikap, betul nggak? Apakah terus pelayanan? Ya, pertama adalah ada komunikasi masuk ya. Ya, ya, misalnya datang ya, sama istri, sampai katakan nih, sang istri sudah sampaikan kepada majelis, saya pengen pelayanan, saya pengen terlibat ini, tapi suami saya nggak mendukung, suami saya punya karakter tidak baik, bla 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 bla, ya toh. Nah, mungkin langkah yang pertama bisa dilakukan tentunya adalah ini perlu bantuan pihak ketiga supaya istrinya bisa melayani dan sang suami bisa, harapannya suami bisa mengizinkan, karena suami apapun karakter suaminya, maksudnya berubah dia karakter tua, tapi yang perlu adalah mengizinkan, supaya dia bisa mengizinkan. Kalau istrinya kan mungkin kadang-kadang kalah power gitu, kalah ngomong dan sebagainya, maka perlulah pihak ketiga yang lebih netral yang bisa datang ke rumah, tapi tentu dengan izin istrinya. Nanti saya datang ke bapak, saya mau tanyakan boleh nggak. Kalian nggak usah pelayanan rutin, misal jadi majelis tuh nggak usah, jadi ketua kelompok nggak usah, tapi hanya event. Oke, insidental yang sekali-kali. Kalau sudah itu ketiga, ya datanglah istri yang punya kerinduan pelayanan, tapi nggak bisa tetap suami datang semuanya. Kalau sampai ya cari waktu lebih sang suami. Nah, saya menganggap cerita Pak Bobi memang sang suami itu tidak berantara istri yang baik. Kalau datang ternyata istri ceritanya beda ya. Ini saya anggap suaminya tidak baik. Berarti cuma dari pihak tidak bicara sama suaminya. Nah, untuk datang itu mungkin kembali cari orang, misalnya gini, maaf ya, suku Batak bicara itu, dengan yang bisa mendekati sang suami, memberi pengertian.
puji Tuhan kalau sang suami akhirnya sudah cobalah, bisa dikasih cobalah sekali-kali dan sebagainya, ya kan dan sebagainya. Syukur kalau sang suami ngasih, ya. Tetapi pertanyaannya, kalau sang suami tetap nggak mau, ya toh? Nah, kalau saya pribadi berpikir kalau tetap nggak mau, ya sang istri sementara harus menunda pelayanan itu. Walaupun dia punya kerinduan, mau kerinduan, tapi suami kan gini, kita dalam suami istri, ya ada baiknya kita mengelola keluarga sepaham. Atau suami juga kita tahu Tuhan tempatkan sebagai kepala keluarga. Nah, bagaimana kita kalau gereja mengajarkan istri berontak sama suami? Kan salah juga loh. Jadi kalau sampai sang suami tetap tidak kasih, ya sudah, akhirnya kita sepakat nih, tetap nggak kasih nih, udah diutus orang. Ya sementara sang istri nggak usah pelayanan dulu sambil dibawakan dalam doa lah. Ya, dibawakan dalam doa, saya percaya Tuhan bisa mengubah hati suaminya satu kali. Entah bagaimana caranya. Kalau memang istri yang punya kerinduan, dia mau pelayanan. Tetapi poin utamanya adalah biarlah ada yang datang, jadi pihak ketiga yang bisa mendekati. Kalau sampai bisa berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau sampai tidak berhasil, tidak diizinkan, sementara istrinya mesti tetap oke. Ya udah untuk kali ini saya belum bisa melayani. Ya, jangan sampai kita hadir pelayanan itu justru mendapatkan konflik. Justru suami istri akhirnya jadi konflik dan sebagainya itu tidak baik. Kalau sudah konflik begitu, istri pelayanan juga nggak ada artinya, ya dong. Seperti itu ya. Jadi posisinya lebih baik begitu. Ya gitu Pak Bu ya. Nah, pertanyaan ya boleh diulang nggak supaya lebih jelas? Atau Nah, contohnya jelas? ya, pernah saya dengar begini ya. Ada seorang namanya lah, orang teman lah gitu Ya. ya. Dia mengambil komitmen begini, hari Minggu itu hari keluarga. Soalnya pada sibuk kerja. Nah, begini. Kalau setelah ke gereja pulang itu hari keluarga semua, apa jalan-jalan atau gimana ya. Ya. Tetapi kalau ada contohnya dari gereja panggil ini kita rapat dulu begini-begini. Kan biasanya itu hari Minggu itu kan kebanyakan rapat, pertemuan, apa ngopi bersama. Nah, dia karena dia memiliki keluarga, apalagi itu sudah ditetapkan. Nah, bagaimana tahu? Pertanyaan lagi. Kalau saya lah ya, saya ya Minggu menetap hari Minggu saya beribadah. Tapi kalau sampai rapat, berarti itu memikirkan pasti nggak mendadak artinya gini. Saya Jumat nih, tiba-tiba Pak Rusdi bilang, Pak Peter, nanti kita rapat ya. Pasti bukan konteksnya begitu dong. Betul, betul. Konteksnya adalah saya kemungkinan pengurus gereja, Mas. Betul. Ya, kalau saya sebagai pengurus gereja majelis, berarti kita tarik balik nih di belakang. Waktu saya diminta jadi majelis, waktu saya minta jadi anggota komisi, pengurus komisi, dewasa lah, pun oleh gereja, waktu saya diminta, saya sebagai berorganisasi kan tahu dong, nanti ada konsekuensinya A, B, C. Konsekuensinya salah satunya adalah hari Minggu harus rapat. Ya, gereja menetapkan, oke, hanya Minggu, hari Minggu rapat. Berarti ia menjadi pengurus itu. Saya sudah tahu konsekuensinya. Saya bilang konsekuensi ya. Yang tanggung jawab saya. Nah, waktu saya diminta jadi pengurus, saya waktu mau iya kan, pertanyaan saya adalah, ada nggak diskusi sama keluarga? Kan kita harusnya diskusi dulu dong. Misal tanya istriku boleh nggak? Ini ada dari gereja, jadi pengurus, boleh nggak saya jadi pengurus ini? Tapi kalau jadi pengurus ini berarti nanti sekali-kali atau tiap minggu kedua, kita nggak bisa loh ada waktu keluarga loh. Itu kesepakatan kita, ya toh? Berarti kalau misalnya sampai terjadi, ya makanya saya membayangkan itu nggak mungkin mendadak, bisa diajak rapat atau kegiatan apa, karena kita punya tanggung jawab yang sudah kita mau ikat di dalamnya. Persoalannya adalah waktu saya mau itu saya belum dengan keluarga saya, filosofi keluarga saya, prinsip keluarga saya, ya. Jadi bukan masalah soal oke, yang ini saya harus ikutin, yang ini saya harus pegang, bukan, tapi persoalan ada nggak dikomunikasikan supaya cari jalan tengahnya dulu. Nah, kalau sampai mau komunikasi ya pasti istri malah, ya kan udah janji nih waktu keluarga nih gini 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 gini.
ya pasti akhirnya jadi cekcok. Maka kembali lagi, sebelum itu saya memikirkan bukan soal hari itu rapat apa enggak rapat, tapi soalnya sebelum itu sudah ada nggak kesepakatan, diskusi dengan keluarga. Kalau sampai misal saya diminta jadi pengurus komisi dewasa, dan itu perlu rapat setiap minggu. Nah, waktu saya diminta dia pengurus, saya akan tanya kepada hamba Tuhannya, Bok Su, Pak Pendeta, nanti ini mesti rapatnya bagaimana? Oh, jadi ada baiknya saya tanya yang jelas, tugas saya yang jelas, bagaimana administrasinya tadi rapat lah, atau ada kunjungan, ada apa, ya toh. Nah, ketika ada itu saya ngomong sama istri saya, Man, nanti begini, gini, gini, dari gereja minta saya pelayanan, dan saya pengen pelayanan terlibat sih. Tapi ketika saya terlibat pelayanan, kemungkinan ini satu, dua, tiga loh ya. Bagaimana ya? Diskusi, sepakat. Kalau kita udah sepakat, saya yakin pada saat kejadian dipanggil rapat atau rapat mendadak sekalipun, pasti sang istri akan support, Pak. Tapi kalau tidak komunikasi ya marah lah. Nggak bisa lah, Bapak udah janji "Oh, kita pergi nih, sekarang begini nggak pergi." Misalnya contoh ya. Jadi di baliknya itu, jadi kembali lagi komunikasikanlah ini dengan baik. Maka tadi saya bilang, ketika kita mau pelayanan teman-teman, saudara-saudara, kita gumulin dulu. Gumulkan dalam arti kita berdoa sama Tuhan, betul nggak Tuhan mau saya terlibat pelayanan ini? Jadi ketua komsel. Betul nggak Tuhan mau saya terlibat jadi ini? Ya toh. Nah, saya percaya orang yang rohani dia mengerti, oke Tuhan mau saya ini. Oke Tuhan nggak tempatkan saya ini kemauan saya sendiri, maka Tuhan janganlah saya di sini. Setelah kita gumulkan, kita diskusikan. Salah satu tanda yang kita bisa lihat bahwa Tuhan pengen kita terlibat, tentu adalah kita bertanya pada orang lain. Saya sangat yakin Tuhan akan bicara lewat orang-orang sekitar kita. Ya, misalnya lewat kayak kita pelayanan, wah hamba Tuhan kita, wah ternyata kamu bagus ya pelayanan dalam bidang ini ya. Itu kan kita bisa melihat bahwa oh Tuhan bisa memakai orang itu bicara sama kita, bisa memakai istri kita juga bicara. Oh nggak bisa Pak, Papa lagi sakit, Papa lagi cancer, jangan Pak ambil pelayanan itu nanti begini begini begini. Kan Tuhan bicara melalui orang sekitar kita, memberi input. Ya toh itu bagian dari pergumulan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan serta-merta pasti ada di belakangnya ya. Kita sama-sama harus gumulkan itu. Oh iya, Itu. oke, siap. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Ya, jikalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan atau jemaat sekalian, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua yang sudah memberikan menjaga setiap pertanyaan juga. Ini mungkin juga salah satu input yang baik untuk di GKBJ Cengkaring juga ya, untuk bisa bisa terus mengedukasikan bagaimana kita perlu memiliki kehidupan yang seimbang, yang proporsional antara melayani keluarga dan juga melayani di gereja begitu, terutama begitu. Dan ya saya rasa ini memang perlu menjadi latihan hidup buat setiap kita ya, untuk terus menjaga komitmen menjadi teladan juga bagi keluarga kita dan juga di dalam pelayanan kita, yang konsisten gitu. Memang di dalam realitanya ini akan memerlukan proses gitu. Namun kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup memampukan setiap kita. Bagi setiap kita yang memang punya ketulusan hati untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memampukan kita untuk melayani keluarga kita dengan baik dan juga melayani banyak orang yang ada di sekitar kita, sehingga hidup kita pun dan keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk itu, sebelum kita mengakhiri untuk pembinaan Faith at Home ini, saya ingin mengajak setiap kita semua untuk boleh berdoa bersama-sama, membuka suara, tidak perlu menyalakan mic, tidak di Zoom juga tidak apa-apa, tapi saya ingin mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa untuk setiap diri kita dan juga keluarga kita tentunya, dan biarlah Tuhan yang menggerak menjalankan ini, menjaga ketenangan hidup di dalam keluarga dan juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah melalui hidup kita dan keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk itu mari
saya ingin kita semua mengambil waktu sejenak untuk berdoa bersama-sama, membuka suara di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur melalui pembinaan hari ini yang sudah disampaikan oleh Pendeta Peter Lau. Kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami juga perlu menjaga diri kami dan kehidupan kami, baik itu kehidupan keluarga dan pelayanan kami dengan baik, seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika mungkin kami selama ini seringkali membeda-bedakan satu hal ataupun hal yang lain yang menurut kami itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Entah itu kami menganggap keluarga kami yang lebih penting daripada pelayanan ataupun sebaliknya. Namun biarlah Tuhan, ketika kami telah melihat kembali apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, Engkau ingin agar kami juga tetap mengasihi dan melayani keluarga kami, sembari kami juga tetap melayani Tuhan dengan setia. Biarlah ini juga menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan, dan juga keluarga kami Tuhan, di tengah ketidaksempurnaan kami, di tengah keterbatasan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan memampukan kami untuk kami dapat memberkati banyak orang melalui kehidupan keluarga kami yang saling mengasihi dan saling melayani dengan baik, serta kehidupan pelayanan kami sebagai murid Kristus yang terus menyenangkan hati Tuhan, baik di gereja, di rumah, ataupun bahkan di tempat di mana kami berada Tuhan. Untuk kesempatan yang indah ini, dan kami menaikkan setiap doa permohonan kami dan segenap keluarga kami, dan tentunya juga di dalam satu tubuh Kristus GKBJ ini Tuhan, yang mengasihi sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan kalau Pendeta Rusi Jafi untuk menyampaikan doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih. Amin. Surga, terima kasih atas sehingga kami boleh bijaksana bagaimana membuat satu keseimbangan di antara dua pilihan yang sebenarnya tidak bisa kami melihatnya sebagai satu perbedaan. Karena itu ya Tuhan, kiranya melalui seminar ini atau melalui pembinaan ini kami boleh diberikan hikmat di sana. Bagaimana kami menyeimbangkan waktu untuk melayani maupun waktu kami untuk keluarga kami. Dan juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, Engkau juga yang menolong kami, memberikan bijaksana untuk memberikan keputusan yang tepat. Kiranya nilai-nilai yang sudah kami dapatkan, boleh kami terapkan ketika kami berpelayanan, ketika kami menjadi pengurus, ketika kami terlibat di dalam berbagai pengurusan di gereja, kami boleh menjalankan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan. Dipakai juga hambamu, Pendeta Peter Lau, dimanapun berada, boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat di dalam penyampaian firman Tuhan maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Ya, demikian pembinaan Faith at Home kita. Oh, apakah mungkin ada warta dari Musa Rusdi? Oh ya. Ya, untuk di bulan mendatang ya,
ya, kita akan bertemu lagi di pembinaan Faith at Home, dan untuk bulan depan kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal berbagai macam di yang kita jumpa di kita bersama di tengah kondisi dunia sekarang yang semakin kompleks. Dan nanti kita juga akan di dua pembicara, yaitu Bapak Sujarwo Silas dan Ibu Linda Elizabeth. Dan untuk bulan depan itu akan diadakan di tanggal 13 Februari 2026 jam 7 malam di GKBJ Cengkareng. Ya, mungkin itu saja warta yang bisa saya sampaikan, dan untuk pembinaan Faith at Home telah selesai, dan selamat kembali untuk melanjutkan aktivitas maupun beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.